Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, oma dan opa, ibu bapa, anak-anak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Semua sehat ya. Ada yang kedinginan? Syukur kepada Allah. Kalau kita masih ingat bacaan Injil minggu kemarin, minggu Advent pertama, Tuhan menasehati kita berjaga sambil berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Hari ini bacaan pertama kitab Baruk menasehati kita untuk menghiasi dan mendandani diri kita masing-masing dengan mahkota kemuliaan yang berasal dari Allah. Sementara Rasul Paulus lewat suratnya kepada jemaat di Filipi dalam bacaan kedua tadi mengingatkan kepada kita supaya kita kudus, tak bercela dan tak bernoda, menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini menyerukan kepada kita untuk meluruskan jalan yang berliku-liku, meratakan jalan yang berlekuk-lekuk. Setiap gunung dan bukit yang kita ciptakan di dalam hati dan hidup kita harus diratakan. Maka lewat ketiga bacaan suci hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, seringkali ada kesombongan, ada keangkuhan di dalam diri dan hidup kita yang kita ciptakan berhadapan dengan sesama kita yang lain. Ada jurang antara yang berkuasa dengan bawahan, antara yang berada dengan mereka yang sedang-sedang saja. Dan hari ini Yesus mengingatkan kepada kita
tidak layak dan tidak pantas kalau itu semua kita tidak selesaikan. Seruan Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita ketika kita mampu melaksanakan dalam keseharian hidup kita. Lewat para nabi dan juga para rasul dan akhirnya Tuhan sendiri senantiasa menyerukan kepada kita untuk bertobat. Kalau kita menanggapi itu, kita akan berhasil, iman, harapan, dan cinta kita akan bertumbuh. Tetapi kalau kita mengabaikan, maka kita akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sebagaimana orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi putra-putrinya, begitupun Tuhan. Tuhan itu selalu menginginkan supaya di antara kita tidak ada yang binasa, melainkan semua selamat. Kalau kita ingat perumpamaan tentang domba yang hilang, satu tersesat, ditinggalkan yang 99 ekor demi mencari yang satu yang tersesat itu. Akhirnya lewat kehadiran Tuhan, lewat Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan dan tidak ada yang binasa. Tetapi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Menanggapi firman Tuhan, menanggapi Allah yang mewahyukan diri dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Mengabaikan itu, maka kita akan binasa. Semoga masa Advent ini memampukan kita untuk memperbaiki diri kita menjadi lebih baik seturut apa yang Tuhan kehendaki. Semoga.